Ayo kita simak info-info seputar gereja kita terlebih dahulu. Selamat datang bagi para pengerja dan jemaat yang hadir pada ibadah minggu ini. Ibadah raya di GBWTC Cilegon ada 2 kali jam ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan setengah 11 siang. Untuk pengerja yang bertugas, jangan lupa ikut 2 peribadah yang diadakan pukul 7 pagi. Khusus ibadah raya kedua akan disertai dengan ibadah sekolah minggu untuk papa mama yang membawa serta anak berusia balita sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Yuk papa mama, ajak anak-anak Anda untuk ikut ibadah sekolah minggu. Families, jika Anda saat ini sedang mengalami masalah atau pergumulan, jangan ragu untuk berbagi di Kersel Anda masing-masing. Jika Anda belum memiliki Kersel, Anda dapat mencari Kersel terdekat di daerah rumah Anda dengan fitur Find Kersel yang ada di WTC Apps. Anda dapat mengajukan formulir pendaftaran pada menu Join Kersel atau menghubungi ketua Kersel di nomor yang tertera di layar. Jika Anda sudah join Kersel, mari kita tertanam dan bertumbuh bersama-sama. Aku bersuka dalam hadirat-Mu, kuasa-Mu terjadi. Divisi Praise and Worship sedang membuka perekrutan Love Families. Perekrutan ini terbuka bagi saudara yang bertalenta di worship leader, singer, pemusik, multimedia, soundman, lighting, dan juga penari. Dan bagi kalian yang bertalenta di bidang ini dan rindu melayani bersama GBWTC Cilegon, boleh banget ikut perekrutan ini ya. Selain itu, Divisi Praise and Worship juga membuka kelas untuk pemusik dengan syarat memiliki dasar musik dan bersedia untuk mengikuti wawancara, tes, dan prosedur lainnya. Bagi yang tertarik, dapat mendaftarkan diri saudara dengan menghubungi kontak person yang tertera ya. Bagi families yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, pengurapan rumah, tempat usaha, kunjungan, dan kedukaan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar atau ketua Kersel di wilayah masing-masing. Ibadah raya di GBWTC Cilegon minggu depan pada tanggal 16 Juni 2024 di seluruh jam ibadah akan dilayani oleh Pastor Yuda Suryana. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini. Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya. Dan jangan lupa ikut Kersel ya. Akhir kata, saya Loam Sematupang pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan Tuhan Yesus penolong kita. Haleluya. Menjadi baru di mata-Mu. Siap ya Cilegon. Saat ku lemah, Engkau menghiburku, memberikanku ketenangan. Takkan habiskan setiap nafasku, Engkau Tuhan penolongku. Buruk dalam lembah gelap, Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Dalam hatiku, rasakan indahnya hadirat-Mu. Ku bersyukur kepada
Janjimu padaku, kuasa dan penyertaan-Mu sempurna bagiku. Tuhan, Kau tak ubahku menjadi baru. Engkau menghiburku, memberikanku ketenangan. Oh, takkan habis kasih-Mu dalam setiap nafasku, penolongku. Bapa buruk dalam lembah gelap, Kau jadikanku berharga di mata-Mu, tangan-Mu melangkahku. Rasakan indahnya hadirat-Mu, ku syukur buat kebaikan. Mari berikan ucapan syukur kita. Hidupku ku percaya, janji-Mu padaku, kuasa dan penyertaan-Mu sempurna bagiku. Tuhan, Kau tak ubahku menjadi baru. Harap, 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 harap. Hanya Tuhan penolong kita, amin. Hanya Dia batu karang kita yang teguh. Dia Yesus kita yang dahsyat, tidak berubah selama-lamanya. Haleluya. Siap Cilegon, come on. Ku syukur buat kebaikan-Mu di dalam seluruh hidupku. Ku percaya janji-Mu padaku, kuasa dan penyertaan-Mu sempurna bagiku. Tuhan, Kau tak ubahku. Mari bersyukur. Bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam seluruh hidupku. Ku percaya janji-Mu padaku, kuasa dan penyertaan-Mu sempurna bagiku. Tuhan, Kau tak ubahku menjadi baru. Kau ubahku menjadi baru. Kau ubahku menjadi baru. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dengan senang hati, dengan sukacita kami bisa ada di sini, bisa melayani kembali WTC Worship, Assurance. Dan saya mau sedikit ada bertanya nih kepada Bapak Ibu. Di album yang terakhir di WTC Worship, apakah ada yang tahu mungkin a part of songs dari salah satu lagu WTC Worship yang Assurance? Album terakhir ada? Nanti ada merchandise dari kami. Apa tuh? Mau dong. Tapi diambilnya minggu depan ya. Nanti dititipkan gitu. Ada? Ada Kak Emil mungkin nih. Wah, Kak Emil kan luar biasa nih. Gak apa-apa Kak. A part of songs gitu ada satu lagu mungkin. Refnya aja. Verse-nya atau ref-nya aja atau siapa mungkin? Ada? Yuk, gak usah mayu-mayu. Ini adik-adiknya mungkin nih. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu nih? Nggak ada yang tahu? Atau ada WTC Worship yang album yang sebelumnya? Victory. Ada yang tahu? Nah tuh, ini kakak yang ini kayaknya tahu. Kakak ini tahu 3 album Pak sebenarnya. Cuma mayu-mayu aja gitu. Ayo Kak, jangan mayu-mayu Kak. Oh boleh, boleh. Boleh Kak, ke depan Kak. Boleh beri tepuk tangan dulu dong.
Luar biasa nih. Kak, perkenalkan diri dulu Kak. Oke. Perkenalkan nama Iya. aku Febri. Oke, Kak Febri. Halo Kak Febri. Langsung aja Kak ya? Oh langsung boleh. Langsung boleh. Lagu yang kau tahu yang ya? Takkan goyah. Oke. Imanku dalam menghadapi segala pencobaan. Itu. Dangku. Itu. Kak Emil nih PW di sini Kak. Bagus Wah, suaranya. pantesan. Waduh, ngeri loh. Pantesan ngeri. Kak Febri nanti merchandise-nya diambil di minggu depan ya Kak. Dititipkan nanti. Oke. Oke. Ya kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam kesetiaan WTC Worship Assurance. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mensyukuri kesetiaan Tuhan yang sudah Dia berikan dalam kehidupan kita. Penopang bagi semua orang yang jatuh, penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kami nantikan Engkau dan Kau bukakan tangan-Mu, Kau mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Penopang bagi semua orang yang jatuh, penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kami nantikan Engkau dan Kau bukakan tangan-Mu, Kau mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Terima kasih ya Tuhan. Kau setia kepada setiap kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Tuhan itu adil jalan-jalannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu pada setiap orang yang berseru kepadanya
pegang setiap tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, dambaan Kau tahu Tuhan. Kau selalu serta kami. Kau pegang tanganku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, dambaan hatiku. Come on church, kami tahu Tuhan. Ku tahu Kau selalu sertaku. Kau pegang tanganku. Jaminan hidupku. Yesus, dambaan hatiku. Ini sembah kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau jaminan hidup kami. Tiada nama lain, hanya Yesus. Oh, hanya Yesus. Terima kasih oh Tuhan.
Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Bawa kami Tuhan, Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Terima kasih Tuhan. Mari panggil namanya. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu ya Tuhan, membuat kami tenang. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Sama-sama katakan. Hadirat-Mu pulihkanku, hadirat-Mu sembuhkanku. Dengan iman-Mu katakan hadirat-Mu bebaskanku, hanya dalam hadirat-Mu. Terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Kau bawa kami Tuhan, ya, bawa kami terbang lebih tinggi, lebih tinggi, mengatasi setiap masalah hidup kami. Ya Tuhan, kehidupanku, hadirat-Mu menenangkanku, damai sejahtera-Mu. Come on, Cilegon, declare, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, katakan, yes, Your great, Kau besar Tuhan, yang selalu membuatku terpesona. Biar segala pujian kami, segala hormat kami memberikan hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Sekali lagi, lebih keras lagi, nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang
hari ini? Yang bersuka cita bilang yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Mau nyanyi menari lebih lagi buat Tuhan. Oke. Tapi harus lompat. Yes. Harus dong. bergoyang. Mau dong. Jangan diem aja. Oh yeah. Oke. Are you ready? Yes. Come on. Saat ku bersuka dalam hadirat-Mu, yes. Kuasa-Mu terjadi dalam hidupku. Saat ku memuji, tinggikan nama-Mu, mukjizat-Mu selalu tercurah bagi. Bisa lagunya pasti, nyanyi semuanya, come on. Ku mau memuji, say. Ku mau menari, lompat, mau melompat bagimu. Karena ku tahu Engkau baik bagiku. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau segalanya bagiku. Ku mau tinggikan-Mu seumur hidup. Sama-sama bersorak ya. 1, 2, 3, hey! Hey, hey. Saat ku bersuka dalam hadirat-Mu, kuasa-Mu terjadi dalam hidupku. Saat ku memuji, tinggikan nama-Mu, mukjizat-Mu selalu tercurah bagiku. Ku mau memuji, yes, ku mau menari, ku mau melompat bagimu. Karena ku tahu Engkau baik bagiku. Katakan Dia Tuhanku, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau segalanya bagiku. Ku mau tinggikan-Mu seumur hidupku. Ya sungguh baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan lambaikan tangan. Yes. Kita bersama-sama deklarasikan bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Yes. Nggak ada yang mustahil bagimu Tuhanku. Segala perkaraku, ku tahu Engkau besertaku. Segala dan tongkat-Mu lindungi dan menuntunku. Bapa dan Rajaku, Engkau juru selamatku. Come on. Ku mau memuji, say. Yang lebih keras lagi, yes. Ku mau melompat baik, karena ku tahu Engkau baik bagiku. Amin. Bisa lebih keras lagi, katakan. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau segalanya bagiku. Ku mau tinggikan-Mu seumur hidupku. Ku mau memuji, ku mau lompat semuanya, come on. Ku mau melompat bagimu. Karena ku tahu Engkau baik bagiku.
satu nama, Raja di atas segala raja, namanya siapa? Yesus. Namanya siapa? Yesus. Nama Cilegon, haleluya. Sama-sama ya, declare, nyatakan. Satu nama yang sanggup pulihkanku, yang mengubah air menjadi hebat gak Tuhan kita, keren ya. Yang menidurkan badai bergelora. Satu raja di atas segala raja. Come on. Saat ku bersamamu, dunia tak dapat menjatuhkanku. Saat ku bersamamu, ada kuasa namamu di sisi. Silakan, are you ready? One, two, three. Yesus, lakukan perkara besar dalam hidupku. Yesus, satu-satunya Allah yang layak disembah. Dan ku adukan Engkau, Yesus. Yang percaya Tuhan kita hebat, katakan yes. Come on, nyatakan, come on. Satu nama yang sanggup membahkanku, yang menjadikanku ciptaan baru. Mujizat dan katakan Tuhan terjadi. Pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Saat ku bersamamu, dunia tak dapat menjatuhkanku. Semuanya. Saat ku bersamamu, ada kuasa namamu di sisiku. Siap ya. Satu nama, Yesus, lakukan perkara besar dalam hidupku. Yesus, satu-satunya Allah yang layak disembah. Aku adukan Engkau, Yesus. Come on, nyatakan. Allahku luar biasa, ajaib dan berkuasa. Yesus namanya. Allahku luar biasa, iblis pun dikalahkannya. Yesus namanya. Saat ku bersamamu, dunia tak dapat menjatuhkanku. Saat ku bersamamu, ada kuasa namamu. Come on.
cintaku lewati setiap musim, kau selalu sertaku. Yesus kau sahabat dan juru selamatku. Semuanya ya. Bersuka sebab kau ada dalamku, ku masuki gerbang kudusmu dengan sukacita sorak-sorai, dan ku angkat nyanyian pujian bagimu, ku sorakan haleluya kepadamu. Kau yang membebaskanku dari segala belenggu, Yesus kaulah andalanku. Kau yang membebaskanku dari segala belenggu, Yesus kaulah andalanku. Kau yang membebaskanku dari segala belenggu, Yesus kaulah andalanku. Kau yang membebaskanku dari segala belenggu, Yesus kaulah andalanku. Suka sebab kau ada dalamku, memasuki gerbang kudus. Sukacita sorak-sorai, dan ku angkat nyanyian pujian bagimu, ku sorakan haleluya. Bersuka ada dalamku, ku masuki gerbang kudusmu dengan sukacita sorak-sorai, dan ku angkat nyanyian pujian bagimu, ku sorakan haleluya kepadamu. Glory to God, glory to God. Haleluya. Masih mau berdiri apa mau duduk? Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Dengan sukacita kami mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi ini. Boleh lambaikan tangan. Ada? Ada, sebelah kiri saya ada, tengah saya, kanan ada, saya ada. Oh ada, oh Loam. Loam KTP-nya udah di sini. Oke, colek dulu kiri kanan. Kamu setia banget sama Tuhan, luar biasa. Yuk kita mau siapkan persembahan yang terbaik kita buat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan ucapkan deklarasi persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Segala yang terbaik selalu Tuhan sediakan buat kami. Saat ini kamu mau memberi yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kami. Terimalah persembahan yang terbaik kami mau berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pada hitungan yang ketiga, 2 dan 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, selamat memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebab Engkau pemilik hidup kami, Tuhan. Di dalam-Mu kami tenang, dan
pagi ini kami mau angkat tangan kami dan kami mengatakan bahwa Engkau Allah yang besar. Kau pemilik hidupku, sempurnalah Kau pulihkanku. Kau ubahkan hatiku, jadikanku ciptaan yang baru. Kau layak terima sembah. Besarlah Tuhan, segala perbuatan-Mu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Mari gereja Tuhan katakan, Kau telah layakkanku, bukan karena kuat dan gagahku. Kau layak terima sembah. Kau layak terima sembah. Besarlah Tuhan, segala perbuatan-Mu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan, segala perbuatan-Mu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Mari saya undang Bapak itu untuk bangkit berdiri, kita akan sambut isi hati Tuhan. Dan kami menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat tangan dan ku menyembah. Ku angkat tanganku dan ku kan menyembah. Rendahkan hatiku, percayakan semua. Yesus, Kaulah Raja atas hidupku. Segala perbuatan-Mu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, segala perbuatan-Mu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Hanya Engkau saja yang layak dimuliakan di tempat ini. Hanya Engkaulah saja yang layak ditinggikan dalam hidup kami, Tuhan. Di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, di dalam pelayanan kami.
Hanya Engkau di tempat yang maha tinggi. Tiada yang lain. Yes. Ini yang kami mau pastikan dalam hidup kami. Sebab Engkaulah saja yang sumber segala yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih, hadirat-Mu begitu manis, kuasa-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Izinkan kami merendahkan diri dan kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Kami mau mengerti Engkau lebih lagi. Nyatakan isi hati-Mu lewat firman-Mu. Karena kami percaya firman itu ya dan amin. Karena kami percaya firman itu yang berkuasa. Karena kami percaya firman itu yang sanggup mengubahkan. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Dan kami mau melakukannya. Mari yang percaya Tuhan dan cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini hari yang luar biasa. Kami juga bersyukur setiap minggu kedua di album yang ketiga ini saya sama teman-teman dari WTC Worship bersyukur bisa hadir di tempat ini ya. Menikmati Tuhan hari ini. Ya, ini tim yang luar biasa. Setiap minggu kedua nih ikut sama saya ke cabang-cabang untuk menyembah bersama-sama, memimpin umatnya ya. Ini sebelah kiri saya Lewi Gunawan, pemain bass kita. Elia, pemain drum kita. Ini pemimpin semua ini. Ocha, Ika, Ronaldi, Clancy, ini direkturnya, Julindra, Daniel, oke. Dan gak lupa juga teman kita nih Ruth Jessica yang ikut ya mendokumentasi. Selain sini juga saya lihat dari depan sini dia lihat, wah jemaatnya nanti ya luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Dan tepuk tangan buat WTC Worship yang luar biasa. Tadi Pak Yuda juga bisik-bisik, waduh luar biasa hari ini. Soundnya apa, saya rindukan kita bisa bagikan sama-sama apa yang kita bisa lakukan agar Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kita ya. Amin. Nah ini saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Saya akan bagikan sesuatu, judulnya ini. Judulnya adalah Enemy of the Heart. Ini ada bukunya sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mau belajar juga mengenai ini, judulnya Enemy of the Heart. Ini ada buku yang ditulis oleh Mr. Andy Stanley, ya. Kenapa dibawakan mengenai hal ini? Ini adalah musuh dari hati kita. Saya mau tanya dulu, yang ada di dalam hati kelihatan apa nggak kelihatan? Nggak kelihatan, nggak kelihatan ya. Tapi sebenarnya itu adalah inti dari kehidupan rohani sebenarnya ya. Karena kalau kehidupan jasmani kita tahu, wah punya rumah berapa, punya mobil berapa. Kalau istri satu ya, suami satu. Account di bank nolnya berapa? Iya kan betul, itu jasmani ya. Tapi kalau rohani, kata orang sana bilang ora ketok. Betul nggak? Nggak kelihatan. Tapi justru itulah yang sangat-sangat penting, betul nggak? Nah, area inilah kalau dengan kita datang nih, sama-sama ya beribadah, ya ada sesuatu yang tidak kelihatan. Begitu kita menyembah, saya percaya di situ ada urapan Tuhan. Amin. Dan yang kenapa namanya urapan? Wah, urapan selalu ada dalam orang Kristen. Kenapa urapan? Urapan adalah satu kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan apa saja yang kita nggak bisa lakukan. Nah itu artinya kita diajar terus untuk mengandalkan Tuhan. Wah, saya rindu ya. Dalam saat kita menyembah, pada saat kita terima firman Tuhan, nggak ada yang lain selain Tuhan dalam hidup kita ya. Nah,
Kenapa ini sangat penting? Karena ada musuhnya ternyata hati kita tuh. Nah, gimana kita bangkit dan jadi pemenang? Kita harus menang. Pertama kali adalah kita mesti menangin sebelum jiwa-jiwa. Kita mesti menangin hati kita dulu. Betul nggak? Kalau kita nggak menangin hati kita, waduh. Nah, ini karena makanya di sini ada firman Tuhan. Boleh ini next. Udah on tapi stuck juga dari situ ya. Next slide boleh. Jadi gini di Amsal 4 ayat 23. Nah, guard your heart. Nih Amsal 4 ayat 23. Kita baca. Nah, sebelum saya sampaikan, saya ada beberapa pakai ayat enggak dari yang biasa kita baca. Ini ada terjemahan yang buat masa kini. Ini ada beda-beda dikit sih, tapi nggak apa-apa kita belajar ya. Kita belajar. Ini Alkitab juga, maksudnya dari LAI juga. Cuma istilah-istilahnya ada istilah-istilah masa kini ya. Nah, di Amsal 4 ayat 23, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu baik-baik. Sebab apa? Hatimu menentukan jalan hidupmu. Tapi gini, ini gini, jagalah hatimu. Bukan jagalah hati dia, nggak bisa kita. Ya, betul nggak? Yang kita bisa lakukan adalah hati kita. Kalau hati orang lain, nggak bisa kita. Kita jangan urus yang itu. Kita urus hati kita. Makanya, coba Daniel kasih C. Ubah hatiku seperti salju. Nah, ada kan? Nggak ada bilang ubah hati dia. Nggak ya, ubah hatiku. Karena kita nggak tahu dia dan persoalannya gimana ya. Pokoknya kita ubah hati kita aja. Itu menentukan apa? Jalan hidup kita. Kenapa ini makanya penting. Nah, untuk kita menjalani jalan hidup kita di dalam keberhasilan dan keberuntungan sesuai firman Tuhan dan naik-naik tidak turun, ternyata ada musuhnya. Ada yang ingin kita untuk tidak bisa menggapai atau mencapai itu. Nah, kalau memang ini menentukan jalan hidup kita semua, penting atau penting sekali? Penting sekali, penting sekali. Jadi fasten your seat belt sama-sama, bukan Anda tapi saya juga yang bicara. Mari kita sama-sama belajar. Nih lihat ya, Matius 15 ayat 18. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang membuat orang menjadi najis. Yang berikutnya ayat 19-nya begini. 1, 2, 3. Sebab dari hati timbul apa? Pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang apa? Membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu dan memfitnah. Itu semua datangnya dari hati. Ya. Itu semua datangnya dari hati. Jadi ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Saya akan sampaikan ada 4 hal. Tapi saya bagi 2, karena nggak cukup di dalam satu ibadah saya sampaikan 4 hal. Jadi ibadah yang pertama saya sampaikan 2 poin, dan ibadah yang kedua nanti saya sampaikan 2 poin lagi. Apa poin itu? Yang membuat hal ini sangat penting, supaya di jalan kehidupan datangnya dari hati. Yang nggak kelihatan, sekali lagi yang nggak kelihatan. Saya nggak tahu nih Anda datang pagi ini dengan hati yang seperti apa. Tapi yang saya percaya pada saat kita berjumpa Tuhan dalam hadirat Tuhan, kita semua mendapatkan jawabannya. Pada saat kita temukan firman Tuhan, ada jawaban dalam kehidupan kita. Mari kita bereskan yang ada dalam hati yang gak kelihatan ini. Yang pertama kita belajar. Ini musuh yang pertama. Yaitu guilt atau rasa bersalah. Ini judul 4 hal ini ada yang menjadi benang merah, yaitu yang namanya hutang.
Kalau yang pertama ini guilt, rasa bersalah, aku merasa berhutang kepada orang lain. Akibat dari melakukan sesuatu yang kita anggap salah. Entah yang lalu atau saat ini. Jadi kita merasa bersalah. Pada saat kita merasa bersalah ada intimidasi. Tuh, kamu kan melakukan ini. Nah, ini ternyata menjadi musuh di dalam kehidupan kita. Aduh, kenapa ya? Tuh, kamu mana bisa melakukan ini. Kalau dapat firman Tuhan mungkin dikatakan begini intimidasinya. Nggak mungkin kamu bisa menggapai, kan kamu orang yang nggak benar. Lihat tuh, kamu kan udah melakukan kesalahan ini. Atau inilah dosa yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Mana bisa sih kamu? Kan orang yang orang yang berkenan, mengalami perkenanan Tuhan. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Atau begitu kita melakukan kesalahan, ada tudingan atau dakwaan. Ini bicara, pesan hatinya adalah ini. Pesan dari hati yang dipenuhi rasa bersalah adalah I owe you. Tapi saya mau tanya, kalau kita bikin kesalahan, kita bisa tebus nggak kesalahan itu? Nanti intinya semua utang-utang ini hanya ada satu nama yang bisa menebus. Jadi nggak ada satu kekuatan di dalam kehidupan kita tuh yang bisa kita lakukan untuk menebus atau membayar hutang itu. Inilah firman-Nya. Roma 6 ayat 10-11, kita baca 1, 2, 3. Kematian yang dialami Kristus adalah kematian terhadap dosa. Itu terjadi satu kali saja untuk selama-lamanya. Dan hidup yang dijalininya sekarang ini adalah hidup untuk Allah. Yang berikutnya, ayat berikutnya yang ayat 11, 1, 2, 3. Kalian harus juga menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup dalam hubungan yang erat dengan Allah melalui Kristus Yesus. Nah, sebelum kita teruskan, coba kita ngomong sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya minta Elia sama Lewi tolong standby. Kematian yang dialami, boleh next slide ya. Kematian yang dialami Kristus itu sempurna. Yang percaya katakan amin. Menghapuskan dosa kita sehingga kita tidak berutang. Yang bilang kita berutang siapa? Intimidasi itu. Kamu utang. Ini loh, kamu kan udah salah. Kalau saya bisa bayangkan apa yang sudah saya lakukan dalam hidup saya terhadap keluarga, efek-efek yang sudah saya lakukan terhadap orang-orang pada saat saya belum kenal Kristus. Bagaimana katanya kalau dalam kehidupan saya ada dalam zaman jahiliyah, zaman kegelapan gitu ya. Namanya gelap tuh kayak orang buta, nggak tahu apa yang dilakukan. Tapi saya bisa bayangkan apa yang sudah saya pernah lakukan dalam kehidupan. Tapi itu dakwaan akan terus. Kalau kita lakukan kesalahan, sampai kapanpun dia mau kejar. Kan kamu pernah begini, udahlah kamu gak bakalan bisa lah menggenapi janji Tuhan. Ini loh, kan kamu punya kesalahan ini. Tapi kita mesti percaya,
kematian yang dialami Kristus itu sempurna. Ada yang mesti kita lakukan. Mesti kita lakukan. Kita lakukan selalu kalau misalnya ada satu hal yang misalnya mendakwa kita. Kita mesti responi dengan baik. Yang mau katakan amin. Ku telah mati dan tinggalkan, yes, cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nah, saya mau ajak, makanya saya selalu dapat begini ya pada saat kita terima firman Tuhan, per poin bahkan. Kalau ada yang perlu kita lakukan, mau gak kita langsung kita lakukan? Kalau saat ini masih suka kita terima intimidasi, mari kita percaya bahwa Kristus itu karyanya sempurna. Amin. Coba pelan-pelan, kali ini keyboard aja ya. Sambil angkat tangan katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kadang-kadang memang kita merasakan, aduh kenapa ya aku melakukan itu, betul nggak? Ada penyesalan mungkin dalam kehidupan kita. Kenapa ya? Sehingga aku buang-buang waktu. Coba kalau waktu itu aku gunakan. Kalau misalnya saya secara pribadi, zaman jahiliyah itu puluhan tahun. Kalau saja aku nggak melewati itu, apa yang terjadi? Coba kadang-kadang, tapi saya mau kasih tahu, kita nggak bisa ngerubah masa lalu. Masa lalu itu udah terjadi dan kita nggak bisa rubah. Yang kita bisa rubah adalah saat ini dan ke depan. Mari lakukan itu. Yang udah-udah. Begitu saya penyesalan, akhirnya saya bilang, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa ada tujuan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, artinya ada tujuan yang mulia dalam kehidupan kita. Akhirnya saya bilang, oke, aku gak bisa rubah itu. Ternyata begitu saya hentikan penyesalan itu, ada Tuhan bukakan. Ada Tuhan bukakan. Bahkan sampai tahun lalu. Yang kejadian udah dari terakhir waktu saya lahir baru tahun 2001. Tuhan masih mengingatkan. Masih ada permintaan dari sekolah-sekolah. Pak, bisa nggak bikin sharing mengenai kehidupan Bapak? Bikin video. Kami mau setel ke semua murid kami. Itu sekolah-sekolah yang cukup besar. Yang ribuan jumlahnya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Dari penyesalan, kalau kita responi dengan baik, aku gak berutang kepada siapa-siapa, gitu loh. Kuasa Kristus dan karya Kristus itu sempurna dalam kehidupan kita.
Yang percaya katakan amin. Nah makanya ya, nextnya begini. Kita baca sama-sama ya. Di 1 Korintus 7 ayat 22. 1, 2, 3. Sebab seorang hamba yang sudah percaya kepada Tuhan adalah orang Tuhan yang bebas. Dan seorang bebas yang sudah percaya kepada Tuhan adalah hamba Kristus. Nextnya. Nextnya loh, di ayat 23-nya. Satu, dua, tiga. Allah sudah membeli saudara dan sudah lunas membayarnya. Karena itu janganlah saudara menyerahkan diri untuk menjadi hamba manusia. Karena kalau kita merasa berutang terus, bisa salah sama istri, kita berutang terus. Kita menjadi hamba bukan hamba Tuhan. Tapi kalau kita percaya kuasa Kristus itu sempurna. Perbuatannya itu karya salibnya sempurna. Kita semua adalah hamba Tuhan. Coba colek sebelah, ingat ya, kita semua hamba Kristus ya. Kita bukan hamba manusia. Tapi gimana Pak? Kan bos saya yang ngasih saya gaji. Ya. Saya suka ditempatkan juga pada situasi seperti itu. Tapi tetap kalau kita hamba Kristus selalu ada jalan keluar. Amin. Jalan keluar, karena kita tetap harus menghormati pimpinan kita secara jasmani dan tetap harus melakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Agar apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nggak bisa, pokoknya aku hamba Kristus, aku nggak mau ikuti aturan perusahaan, ya dipecat bro. Minta hikmat. Pernah punya ya dua atasan yang sangat berbeda. Kayaknya satu ke kiri, satu ke kanan. Ya ampun, bagaimana ini Tuhan? Tapi saya mau kasih tahu, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Apapun masalahmu, dia adalah jalan. Tadi udah nyanyi satu nama. Amin. Hanya satu nama. Udah itu aja. Walaupun gimana Pak nggak kelihatan. Ya itu makanya kita merendahkan diri di hadirat Tuhan. Berdoa, menyembah. Bilang ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, yes Lord, karena kami adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ujungnya gitu. Jadilah padaku seperti. Kalau yang ku ingini, wah atasan kayak gini, Pak gimana mau ininya, aduh pusing Pak. Nah makanya seperti yang Kau ingini. Kalau yang Tuhan inginkan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Itu seperti emas yang kita terus mesti gali dalam kehidupan kita agar kita temukan. Yang mau katakan amin, haleluya. Nah poin yang kedua sekarang kita. Tadi pertama apa? Apa tadi? Guilty. Aduh guilty merasa bersalah. Yang kedua, wah lihat gambarnya aja. Apa kira-kira ini? Marah. Angry. Anger atau kemarahan. Ini adalah musuh hati kita yang kedua. Ada orang yang marah-marahnya ekstrovert. Sampai ada yang terbang. Wah gitu ya marah-marahnya. Tapi ada nggak yang marahnya diam-diam aja? Nah tetap aja ini marah, namanya kemarahan. Ada diam-diam aja tapi marah ya, ada orang yang begitu ya. Ada yang wah
keluar gitu, ekstrovert ada ya. Tapi kita nggak bicara yang mana-mana, pokoknya yang namanya marah, mau ekstrovert kayak, mau introvert kayak gitu ya. Ada yang bilang introvert, aduh bahaya, makan ke dalam. Makan ke dalam. Saya beberapa waktu lalu saya ketemu bukan orang Kristen loh, malah dia ngomong, wah kita mesti jaga loh, kalau nggak bisa kanker. Beneran. Kalau yang ke dalam ini kita nggak bisa atasi, kesel sama orang atau apa, waduh bahaya. Bisa jadi ke jasmani, salah satunya adalah kanker itu. Anger atau kemarahan. Ini kalau yang tadi nih, I owe others gitu. Saya utang kepada orang lain. Ya. Kalau yang ini adalah anger apa? Ya, akibat dari orang lain mengambil sesuatu dari kita. Ada sesuatu yang diambil dari kehidupan kita, jadi kita marah. Pesan dari hati yang dipenuhi kemarahan adalah kamu berhutang kepadaku. Kalau tadi aku utang ke orang lain, kalau ini orang lain utang kepada kita. Gimana sih gitu loh? Marah aja pokoknya, marah karena merasa bahwa orang sudah mengambil sesuatu, misal dalam kehidupan kita ya. Berhutang, nah cuma masalahnya begini, kadang-kadang kita marah, kita nggak bisa kendalikan. Marah sama satu situasi gitu ya, sama orang. Ada yang di rumah marah sama orang tuanya. Ada yang di rumah marah sama suaminya. Marah sama istrinya. Ada yang marah sama atasannya. Ada yang marah sama teman sekerja sebelahan, marah, tapi nggak bisa, gimana ya? Apa yang harus dilakukan ya gitu ya? Cuma pertanyaan saya nih pertanyaannya, berapa lama kita mau hidup kita? Karena kalau kita marah, kita merasa orang berutang kepada kita, kita membiarkan orang menyakiti kita dan memegang kendali hidup kita. Tuh kayak gitu. Jadi pertanyaannya, kalau ada dari kita yang sekarang masih marahkan sesuatu, saya mau tanya sekarang, mau berapa lama marah? Karena hidup kita dikendalikan. Begitu orang itu masuk, dia lagi. Dikendalikan nggak? Dikendalikan hati kita. Boro-boro mau lihat kemuliaan Tuhan. Gara-gara orang datang, wah gue paling sebel dah kalau gue ngelihat dia. Ya buset dah. Itu namanya hidup kita dikendalikan sama orang itu. Wah boro-boro lihat, gue dengar suaranya aja gue keki, sebel banget gue. Ada yang gitu nggak kira-kira? Mungkin nggak secara kasar seperti itu mungkin. Tapi begitu ngelihat orangnya atau ini udah rasanya tergelitik di sini. Mungkin dia nggak ngomong gitu. Tapi begitu orangnya datang, maaf gue ada perlu. Ada perlunya. Saya ada pelayanan Bu Emil. Saya ada pelayanan di sana. Jiwa-jiwa Bu Emil, jiwa-jiwa. Padahal kesel sama orang. Janganlah sama dia dah. Pelayanan. Pak Gideon, tolong saya jangan melayani bareng dia. Kira-kira boleh nggak? Kalau kayak begitu saya iyain. Yang ini nggak mau sama ini. Yang itu nggak mau sama yang itu. Bagaimana kita? Hidup kita dikendalikan. Dikendalikan coba kalau kayak gambarnya begini. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ini ilustrasi yang sangat baik. Kalau kita marah, saya mau bertanya, berapa lama lagi mau marah? Apalagi ada yang marahnya sama keluarga. Bapak Ibu mau lari kemana? Apalagi suami marah sama istri. Istri marah sama suami. Anak sama orang tua. Apa yang terjadi? Tapi ada selalu jalan di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya.
Dan ada firman Tuhan begini mengatakan di Efesus 4 ayat 26 sampai 27, kita baca 1, 2, 3. Kalau kalian marah, apa? Jangan sampai kita berdosa. Tapi marah boleh nggak? Boleh marah. Tapi kita mesti tahu juga pada saat kita marah. Saya mau tanya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu lagi marah, apalagi nggak usah sama yang ini, kalau bos mah paling begitu kita marah misalnya atau sama temen yang gimana, kita nggak enak, kita mau ngomong gimana. Tapi kalau sama anak, coba Bapak Ibu lagi marah sama anak, dianya nyautin. Tambah marah apa enggak? Wah, pengalaman kan, pengalaman. Saya juga pengalaman, makanya saya ngomong. Ini yang menyebabkan kita bisa berdosa karena kita marah. Jadi kalau kita mau marah, udah to the point dan jangan kemana-mana, jangan mengutuk orang atau apa. Bicara mengenai kesalahannya aja misalnya marah. Next time kamu jangan lakukan ini karena ini berbahaya. Kamu bisa berdosa misalnya kayak gitu loh ya. Jangan, kamu anak durhaka ya. Wih please deh, jangan. Kamu anak nakal ya. Wih jangan, itu nakal mengutuk namanya. Kalau marah to the point aja langsung pada kesalahan, udah yang lalu ini kita nggak bisa robah. Dia udah lakukan, nggak bisa. Ke depan aja kita kasih nasihat. Dan kita jangan sampai marah. Kita siap nih kalau sampai, oh dia bakal nyaut. Kalau nyaut gue nggak mau inilah, ntar gue berdosa. Betul nggak? Nah itu, karena ada firman gini bisa menyebabkan kalian berdosa. Jangan kita apalagi marah-marah. Waduh. Kalau namanya marah-marah, ketemu siapa aja kesamber itu. Kayak bawa listrik kemana-mana orang kesamber itu, namanya marah-marah. Ya biar dijauhkan dari hidup kita ya. Amin. Nah, makanya mau terus kita, kita yang berikutnya adalah nih ya. Ini berikutnya adalah setelah 2 hal itu. Nanti ada 2 hal lagi ya, jadi ibadah kedua. Kalau ada rekamannya boleh di ini, atau kalau mau disampaikan dari sini juga boleh. Nanti kapan-kapan. Sekarang jawabannya, ya jawaban dari semuanya supaya kita nih langkah pembebasan. Saya mengerti banget. Istri saya pernah juga bersaksi gimana istri saya tuh punya relation problem sama the father gitu ya. Tapi saya percaya ada langkah pembebasan dalam kehidupan kita. Bagaimana beliau juga istri saya menyampaikan bagaimana itu dia. Berapa lama sih sebenarnya kita mau keep itu gitu loh. Kita nggak bisa rubah orang. Nggak bisa, sekali lagi nggak bisa kita rubah orang. Insyaf, orang insyaf itu karena karya Roh Kudus. Jadi bagian kita lapor ke Tuhan. Karena dia yang mampu merubah hati orang. Kita nggak bisa. Kalau nggak kita sangat stres. Kita sangat pusing. Ini langkahnya. Yang pertama. Apapun itu ya, kalau masih ada rasa, waduh aku sering didakwa. Karena aku begitu jahat dulu misalnya begitu ya. Selalu diingetin. Nih kamu kan pernah lakukan ini. Gimana gitu ya. Atau kita marah gitu ya. Pertama, kalau kita merasa ada orang yang berhutang, siapa yang berhutang? Kita datang pada Tuhan. Ini bicara tindakan kita pada kita datang sama Tuhan. Yang kedua adalah, apa hutangnya? Spesifik. Misalnya suami sama istri atau istri sama suami. Iya dia merasa jadi imam dalam keluarga. Dia sepertinya memerintah ini, tapi sebenarnya dia hidupnya nggak melakukan seperti apa yang dia omongin. Misalnya kayak gitu contoh ya. Ini, state itu pada saat kita datang pada Tuhan. Tuhan aku merasa dia tuh nggak ini, he doesn't walk the talk. Dia ngomong doang, tapi dia nggak melakukan. Tapi dia suruh saya melakukan misalnya. Itu sakit nggak? Sakitnya di sini apa di sini nggak tahu. Sakit. Tapi tujuan kita kan bukan siapa benar, siapa salah. Once again, dalam setiap masalah,
bukan urusan siapa benar siapa salah. Itu kadang-kadang yang membuat kita lama dalam satu masalah. Udahlah, kalau soal benar atau salah kan itu penghakiman. Penghakiman miliknya siapa? Nah, jangan kita pegang-pegang. Udah bukan urusan saya. Tapi saya bawa kepada Tuhan. Karena yang bisa merubah hati dia siapa? Tuhan. Saya nggak bisa ngerubah. Siapa yang berhutang? Misalnya istri. Apa utangnya? Kita ngomong. Nah, ntar kita di sini kita menyembah Tuhan. Saya kasih waktu kita semua ini. Kita mau ada pemberesan, betul nggak? Kita bukan datang ke gereja ini cuma mau nyanyi, mau dengar khotbah baik atau apa. No. Kita mau ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Kalau seperti ilustrasi ada gajah. Dia waktu kecil diikat dia di kakinya. Karena gajah masih kecil, diikat kakinya, taruh di bambu aja taruh. Karena dia masih kecil, dia begitu lari, mau lari sakit dia. Langsung diingat ya, sakit kalau aku lari sakit. Tapi dia begitu semakin besar, dia masih dalam hatinya sakit kalau aku lari. Nah demikian orang yang kalau dia nggak lakukan pemberesan, dia nggak akan merasa bahwa hidupnya terikat. Dia nggak bisa lari kemana-mana karena ada sesuatu yang belum diberesin dalam kehidupannya. Mau nggak hari ini ada pemberesan? Siapa yang berhutang? Apa hutangnya? Batalkan hutang itu dengan apa? Mengampuni. Makanya Tuhan ajari, apa ampunilah kesalahanku. Dan biar aku juga mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Di situ ada pemberesan. Saya tahu nggak mudah. Bapak nggak tahu sih. Saya kalau ngomong dikit sama papa saya dipukul. Dia belum dengar penjelasan saya udah dipukul. Tapi saya mau kasih tahu semua ada alasan untuk kita tidak bisa menggenapi firman Tuhan. Tapi kita mau alasan itu disingkirkan. Karena Tuhan menyiapkan kita untuk segera menggenapi firman Tuhan. Di semua area dalam kehidupan kita. Batalkan hutang itu. Karena udah nggak ada hutang. Semuanya sudah lunas dibayar. Yang percaya katakan amin. Hutang sudah lunas. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita lakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Hati kita, hidup kita, milik Tuhan. Amin. Inilah hidupku kepadamu segenap hati. Segenap hatiku menyembahmu. Ya Tuhan, yes Lord. Seluruh hidupku, seluruh jiwaku memujimu Tuhan. Ku menyembahmu. Hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu. Biar musik menyembah Tuhan. Mari kita semua dalam sikap doa. Mari kita pandang wajah Tuhan saat ini. Kita pandang firman Tuhan yang ya dan amin. Semua hutang sudah lunas. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, lakukan pemberesan. Kalau kita merasa ada seseorang atau kita masih berhutang,
Mari bilang sama Tuhan. Dan hutangnya apa? Mari bilang sama Tuhan. Kalau aku masih ada intimidasi, kalau aku masih ada kemarahan, mari sadarilah bahwa kekuatan kita terbatas. Semua Tuhan yang bisa jawab. Ya Tuhan, ampuni kesalahan kami, dan kami mau ampuni orang yang bersalah. Tidak ada hutang, hutang semua sudah lunas oleh karya-Mu, Yesus. Oh ya, tolong kami, tolong umat-Mu Tuhan. Ya, mari bilang, say your word. Mari pakai kata-kata yang sederhana. Oh ya Tuhan, Kau yang tolong. Oh ya Rabaya Janda Rabaya, Orakana Maya Janda. Kami percaya Tuhan, semua musuh dari hati kami dikalahkan, dikalahkan, dikalahkan oleh kuasa yang sempurna. Oh ya Raba, 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 aku tolak semua intimidasi. Oh ya Tuhan, biar damai sejahtera, sukacita-Mu melimpah. Haleluya. Oh ya, hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Ada kuasa dalam pembebasan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Tidak ada intimidasi, tidak ada kemarahan.
Engkau perisai hidupku. Amin. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Ku syarat merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Ku bersarang merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya ya Bapa. Sungguh kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan, yang boleh hadir Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau sendiri terus melawat setiap kami umat-Mu yang datang tempat ini Tuhan. Sungguh Tuhan kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan kami berdoa khususnya untuk hamba-Mu Pak Gideon Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penuntun dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh menyelarasan hidup kami Tuhan seturut dan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan dalam pelayannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Bahkan apapun yang dia kerjakan Tuhan, Engkau sendiri yang buatnya berhasil Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga istri anak-anaknya Tuhan. Untuk boleh Tuhan bersama-sama lebih lagi melayani-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan khususnya untuk senior pastor kami Tuhan, Bapak Wiryo Hadi Tuhan bersama Ibu Tuhan. Kau berkati pelayanannya Tuhan, Kau berkati lebih lagi Tuhan, Kau berikan visi misimu lebih lagi Tuhan. Untuk hamba-Mu ini mengembalakan jiwa-jiwa Tuhan. Bahkan Tuhan Kau urapi juga associate senior pastor Pak Ju dan Ibu Tris Tuhan, Pak Pinem dan Ibu Risna Tuhan, juga Ibu Susan Tuhan, untuk boleh Tuhan menopang setiap pelayan Bapak Gembala Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk pelayanan kami pada hari ini Tuhan, khususnya kami berdoa Tuhan untuk WTC Worship Tuhan, untuk sanctuary Tuhan yang boleh melayani tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Bahkan Tuhan Kau berikan Tuhan lagu-lagu baru Tuhan, untuk mereka boleh memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau mereka boleh melayani tempat ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khususnya Tuhan untuk kota kami Cilegon Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan ada keamanan, ada kedamaian, bahkan ada kebebasan untuk kami boleh membangun gereja Tuhan di kota Cilegon ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga umat-Mu yang boleh hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Sehingga mereka Tuhan ketika mereka pulang mereka tidak sama lagi. Karena mereka boleh Tuhan mengalami Tuhan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Ko Joni sebagai owner tempat ini Tuhan. Kami ucap syukur kalau mereka juga boleh mengizinkan kami untuk memakai tempat ini beribadah kepadamu Tuhan. Kau urapi, Kau berkati Ko Joni Tuhan, untuk dia juga boleh mengenal Engkau, boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaan tempat ini Tuhan. Boleh terus Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari arahkan hati, angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus dari mulai sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.